Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi teman-teman. Jangan lupa tekan subscribe-nya dan notifikasinya teman-teman. Teman-teman, sampai berjumpa lagi. Kali ini saya akan berjalan-jalan melihat suatu lingkungan ya. Masih di suasana pedesaan ujung timur Banyumas teman-teman. Tapi kali ini saya akan melihat suasana lingkungan terpencil di suatu desa, yaitu Desa Karangpetir ya teman-teman. Desa Karangpetir itu Desa Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Eh, jadi di Desa Karangpetir ini sangat luas teman-teman, tetapi terbelah-belah atau terjarak-jarak itu oleh hamparan sawah yang luas. Ternyata kalau nanti kita lihat teman-teman, kita lihat dari suasananya, saya rencana melihat suasana lingkungan yang terpencil sangat jauh dari kerumunan warga yang utama. Dia ini pemukiman kanan kiri ini teman-teman. Jadi di ujung sana, nanti di ujung selatan teman-teman ya. Ini saya mulai berjalan dari tadi awal itu dari lapangan Karangpetir teman-teman. Lapangan Karangpetir itu kalau dari jalan nasional tadi yang utama itu ambil kiri teman-teman kalau dari arah timur, terus kemudian kalau dari arah selatan barat ya teman-teman, maaf, itu ambil kanan teman-teman. Ini saya sudah berjalan berapa meter ini dari lapangan Karangpetir. Ini suasana jalannya seperti ini teman-teman, tapi nanti saya fokus ke lingkungan yang terpencil itu yang terkenal Ngera Kali Galih. Itu masih Desa Karangpetir ya teman-teman. Agak jauh ke sana, nanti lurus ini ya teman-teman. Sambil nanti menuju ke sana, sambil lihat suasana kanan kiri ini teman-teman, ya ada masjid baru ini sebelah kanan nih ya. Sambil jalan-jalan, sambil kita lihat-lihat suasana jalan menuju Kali-Kali ya teman-teman ya. Mungkin ini berguna atau bermanfaat mungkin buat teman-teman yang sering saya sampaikan untuk bernostalgia. Mungkin teman-teman ada di luar kota, di negeri orang mungkin seperti itu, ingin melihat suasana desa, terus kemudian lagi melihat suasana jalan-jalannya kayak apa ya, tempat kelahiran atau desa teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang kebetulan dari Desa Karangpetir ini ya teman-teman ya. Eh, dan saya mohon maaf apabila nanti ada narasi, terus kemudian seperti biasa salah sebut nama, lokasi, tempat. Saya mohon maaf, intinya eh, saya ada hiburan untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Terus kemudian lagi harapannya semoga teman-teman dapat memanfaatkan atau bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan. Apalagi kalau untuk warga-warga atau orang-orang yang belum tahu daerah Karangpetir, apabila melihat konten ini bisa melihat sekilas suasananya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita ikuti. Ini saya sudah sampai dengan Karangpetir sebelah selatan ini lagi musim panen teman-teman. Jadi cuacanya ini adalah cuaca cerah. Saya ambil ambil gambarnya, terus kemudian lagi saya juga mohon maaf apabila gambarnya terlalu bergoyang-goyang ya teman-teman ya. Ini intinya apa ya, manual teman-teman, naik sepeda motor sambil mendokumentasikan sambil ngomong anak. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini suasananya, ini sudah dekat nanti melewati pasar Gandeng ya teman-teman ya. Nah ini suasananya seperti ini, keadaan jalannya, terus kanan kirinya, terus kemudian lagi. Nah ini sebelah kiri ini ada rumah makan teman-teman. Karangpetir memiliki rumah makan ini Puyuh Ungkep teman-teman. Nah ini sebelah kiri ini rumah makan Puyuh Ungkep. Suasananya enak juga, mungkin teman-teman mencari rumah makan daerah sini yang agak di pedalaman seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini suasana petani yang menjemur padi ini kanan kiri ini teman-teman. Ini jadi nanti saya akan ke lingkungan yang terpencil. Kita lihat cuman sekilas ya teman-teman, karena saya tidak bisa mendokumentasikan yang lebih panjang lagi. Intinya teman-teman paling tidak sekilas bisa mengetahui Kali Galih Ngera sana ya teman-teman, yang itu terpaut jauh dengan hamparan sawah. Nah ini depan nanti ada perempatan teman-teman. Ini perempatan jalur Gebang Sari sampai Sumbiyuh bisa lewat sini itu nanti teman-teman. Depan itu sudah diaspal halus teman-teman.
nih depan sendiri. Nah ini ada perempatan, nanti saya pelan. Nanti kita lihat suasananya. Kalau mungkin teman-teman dulu ini belum diaspal halus, sekarang udah halus. Nah ini teman-teman, ini kalau ke kanan bisa sampai ke dengan Sumpyo ya, Pelangkapan, Sumpyo, Gandeng. Terus kalau kiri sana jalan kita sampai Karangpucung, terus kemudian lagi Gebangsari teman-teman. Nih saya mau lurus ya teman-teman ya, karena nanti saya akan ke Kali-Gali yang sana, ujung sana. Bisa dibilang Kali-Gali atau lingkungan terpencil yang saya tuju itu termasuk lingkungan paling ujung selatan Desa Karangpetir teman-teman. Itu di sana itu rawan banjir apabila musim hujan ya, hujan agak deras itu banjir teman-teman, karena kanan kirinya kalau tidak salah itu lingkungannya di hamparan sawah, persawahan teman-teman. Terus sebelah kanan atau kirinya itu ada sungai. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini kita lihat. Kita lihat nanti sambil sebelah kiri ya teman-teman. Nanti kita berhenti sebentar, kita lihat dari jarak jauh di sebelah mana nanti yang dimaksud saya itu yang lingkungan terpencil itu. Nanti teman-teman mungkin lebih paham lagi apabila teman-teman memang domisili daerah sini ya teman-teman ya. Ini suasananya seperti ini, suasana jalan-jalannya, terus kemudian lagi suasana kanan kirinya, terus kemudian lagi apa namanya, perubahan-perubahan mungkin teman-teman waktu di desa dulu sebelum pergi ke luar kota atau ke negeri orang, berbeda lagi dengan suasana yang sekarang ya teman-teman ya. Bisa untuk bernostalgia sambil melihat suasana yang saya sampaikan ini. Mungkin saya mohon maaf juga apabila tidak begitu mahir menyebut lokasi, karena saya tidak begitu hafal dan paham ya teman-teman ya. Intinya mari kita ikutin teman-teman untuk hiburan teman-teman. nih Ini suasana masih khas pedesaan. Ini saya sudah jauh dari jalan raya yang tadi, dari lapangan agak ini teman-teman. Suasananya seperti ini. Ini daerah-daerah Gandeng ya teman-teman, sebutannya apa ya sini ya. Gandeng, terus itu tadi situ perempatannya saya sebutkan ada pasar Gandeng itu teman-teman. Pasar desa. Tuh. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kita berhenti sebentar. Nah, itu nanti yang saya maksud sana itu teman-teman, ujung sana. Nah, itu gerombolan sana, depan sana nanti. Ya. Itu ada lingkungan satu RT atau beberapa RT itu tidak begitu banyak kalau saya lihat. Nanti kita lihat suasananya bagaimana, akses jalannya bagaimana, sudah sehalus atau belum ya teman-teman ya. Kita ikutin teman-teman. Ini gambarnya agak goyang-goyang, saya mohon maaf. Manual teman-teman. Hiburan ini saya sama anak-anak ini teman-teman. Tadi saya ajak jalan-jalan ya, ajak jalan-jalan sambil melihat suasana-suasana pedesaan, persawahan kayak gitu. Karena sekarang lagi musim panen ini nih. Jadi sepanjang jalan ini banyak orang menjemur padi teman-teman. Karena memang hamparan sawahnya sangat luas teman-teman. Nanti saya tak berhenti di depan sana, kita lihat hamparan sawahnya bagaimana. Itu luas sekali. Di tengah-tengah kanan kiri, terus kemudian lagi kayak perumahan pemukiman warga itu jauh jarak-jaraknya. Seperti itu. Ya seperti ini teman-teman suasananya ini. Saya berhenti lagi, kita lihat lagi. Nah itu ujung sana teman-teman. Nah itu ujung sana. Timur itu sebelah kiri, sebelah sana. Nanti saya muter ini. Nanti saya lurus lewat jalan ini, lurus saya ambil kiri, nanti lewat pemakaman. Ada pemakaman warga di sana juga teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman daerah sini yang pergi keluar kota lain atau daerah lain mungkin bisa mengenang atau bernostalgia melihat suasana desanya, jalannya, terus kemudian lagi suasana lingkungan kanan kirinya sudah kayak apa, seperti itu. Paling tidak dengan adanya konten saya ini bisa sekilas menggambarkan kayak gitu ya teman-teman. Karena saya tidak begitu bisa mendokumentasikan gambar video yang terperinci ya teman-teman ya. Jadi saya sekilas cuma mengambil dari yang kanan kiri jalan, terus kemudian lagi paling tidak teman-teman bisa membayangkan dengan lihat konten ini sekilas bisa, oh iya seperti ini seperti itu mungkin teman-teman yang saya maksud. Ayo ikutin teman-teman.
Ini suasananya seperti ini. Ini sebelah kanan sudah ada sungai ini teman-teman tuh ya, apa namanya, sungai agak besar itu yang membelah, yang memperbatasan antara desa desa Gandeng dan Karangpetir apa ya teman-teman ya, termasuk Pambrian tapi Gumelar Kidul teman-teman, maaf, Gumelar Kidul dan Karangpetir. Nah ini kalau ke kanan sampai Gumelar Kidul saya ambil kiri teman-teman. Nah, ini sudah bagian ujung selatan Desa Karangpetir, teman-teman. Di suasana jalannya seperti ini, semakin menyempit ya, teman-teman ya. Karena memang lokasi ini, suasana lingkungan daerah sini ini agak jauh dengan desanya, balai desanya, teman-teman. Ini agak terpencil selatan itu yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini warganya ya tidak begitu banyak ya, teman-teman, pemukimannya. Suasananya seperti ini. Ini saya di bagian apa namanya, bagian barat, padahal saya nanti akan yang saya tuju sana. Lurus jalan ini terus, tapi yang bagian kalau dari Balai Desa Karangpetir itu sebelah selatan ujung lah, hampir perbatasan Karangpetir itu, teman-teman. Memang suasananya di pinggir sawah itu, sawahnya itu kalau hujan juga airnya meluap. Jadi sering rawan banjir, teman-teman. Tetapi pemandangan alamnya itu tidak kalah dengan apa namanya, suasana-suasana yang di perbukitan, ya di pegunungan ya, teman-teman ya. Nih, ini ramai banget, ada apa namanya, gerakan atau kerja bakti. Ini sebelah kanan ini pemakaman, teman-teman. Oh iya, ada pembangunan makam ini. Ini banyak orang. Nah ini jalannya susah, teman-teman, agak bebatuan, belum aspal, terus kemudian lagi aspal udah mungkin pernah dulu cuman rusak, teman-teman. Nih jalan sempit banget ini. Ini buat kendaraan roda 4 hati-hati di sini nih. Kecil banget ini jalannya, teman-teman. Ini nih tuh kan, kalau kita udah sampai sini kamu lihat pemandangan alam sana, gunungnya kelihatan depan sana, teman-teman. Itu pegunungan, kalau kadang Gunung Selamat kelihatan juga dari sini, arah sini loh, teman-teman. Seperti ini tuh. Nanti saya tak berhenti sebentar gitu karena sudah dekat, kita lihat suasana dan pemandangan alamnya, teman-teman. Nah ini depan, saya tak berhenti di sini sebentar. Nah ini kita lihat, teman-teman. Nah itu ujung sana itu Karangpetir. Ini Balai Desa Karangpetir ini ujung selatan. Nah ini teman-teman yang terpencil ini. Lihatin, perhatikan pemandangan alamnya dari sini. Wow. Ini sawahnya ada yang sudah panen, ada yang belum. Ini hamparan sawahnya. Nah itu depan itu yang saya tuju nanti, teman-teman sana itu. Ini hamparan sawahnya. Nah ini pemandangan alamnya ya, kelihatan gunungnya. Nah itu nanti saya akan menuju ke sana, teman-teman. Yang saya maksud di sana itu nanti yang tanda panah tadi. Ini kita lihat pemandangan alam dari jauh. Tuh kan jauh banget. Padahal Karangpetir itu Balai Desanya di ujung sana, teman-teman. Di ujung yang sana, jauh sana. Ini saya di ujung selatan dan itu sana ujung apa namanya, utara, teman-teman. Nanti saya lanjut setelah ini. Oke, teman-teman, lanjut ya, teman-teman ya. Nah ini akses jalannya di sini masih seperti ini, teman-teman. Jadi warga-warga di sini mungkin kalau kendaraan roda 4 perlu berhati-hati karena memang lokasinya keadaannya seperti ini. Kanan kirinya sawah dan jalannya memang belum begitu luas, teman-teman, lebar, dan aspalnya masih aspal seperti ini, rusak, teman-teman. Ini mungkin suatu saat ada perlu diperhatikan ini. Mungkin suatu saat ada kepedulian, kebijaksanaan, perhatian dari pemerintah, ini akan diaspal halus mungkin, teman-teman, untuk kemajuan para keluarga di sini untuk akses jalannya. Kasihan juga ini jauh dari jalan raya, terus kemudian lagi akses jalannya seperti ini, teman-teman. Nih ini nanti saya mentok sana ujung, terus kemudian lagi ternyata di sana nanti lewat jalan pinggir kali, pinggir sungai, teman-teman. Kalau bahasa Jawanya kali. Nah ini mentok sana, nanti saya ambil kiri, itu udah lewat pinggir kali, teman-teman. Nanti kita lihat jalannya lebih baik, bagus, luas apa tidak. Jangan yang ini saya lewati. Nah ini ambil kiri, teman-teman. Oh, jalannya rusak, teman-teman, malah menyempit ini, teman-teman. Ini ini jalannya sempit banget, rusak ini. Ini sebelah kanan sungai, teman-teman. Ini saya naik motor goyang-goyang sekali ini karena memang jalannya ya seperti ini keadaannya, teman-teman. Ini ada anak-anak
dari sawah. Nih kita lihat, ini jalannya seperti ini teman-teman. Kondisinya tadi belum aspal, belum apa nih, kayak kelihatan batu putih teman-teman. Pernah dikasih batu putih ini nih, tuh sebelah kanan sungai kan. Ini kalau roda 4 mungkin lewat sini bisa juga mungkin kalau dipaksakan, tapi perlu berhati-hati ya teman-teman. Ini jalannya seperti ini nih. Nih, ini mungkin kalau musim hujan pun malah tidak bisa dipakai teman-teman. Ini bisa apa namanya, tanahnya bisa dilewatin oleh kendaraan roda 4, terus kemudian roda 2 pun bisa melonyot-melonyot seperti itu, berlumpur ya teman-temannya, karena tercampur dengan air hujan ini. Ini kita lanjut ya teman-teman, mungkin tidak begitu jauh, nanti di sana depan itu saya nanti sampai dengan lingkungan yang saya maksud tadi. Ini kalau lurus jalan ini, pinggir sungai ini kalau lurus terus nanti bertemu dengan jalan yang saya sebutkan aspal tadi teman-teman. Yang sampai kalau ke timur sampai dengan Gebang Sari, barat sampai dengan Sumbyu ya teman-teman ya. Bisa sampai dengan Sumbyu. Jalan pintas juga. Nanti tapi saya tidak lurus dulu, saya mau muterin lingkungan yang terpencil ini teman-teman sekilas. Suasananya memang benar-benar di pinggiran sawah atau memang agak tinggi dengan sawah seperti itu. Lihat teman-teman, ini saya ambil kiri teman-teman. Tunggu nanti saya ketemu lurus sana ya teman-teman. Ambil kiri. Ini sudah sampai teman-teman. Ini lokasi yang saya sebutkan. Ini jadi ini saya muterin ya teman-teman. Muter lewat jalur ini sudah cor ini sebenarnya ini kelihatannya, tapi udah rusak teman-teman. Mungkin ya memang sini rawan banjir sih, airnya kalau naik sudah. Jadi nggak begitu apa namanya, cor-corannya nggak begitu kuat. Nah, ini ya ada orang duduk-duduk panen teman-teman. Nih ini kan ya langsung berbatasan dengan sawah teman-teman tuh. Jadi sawahnya kalau banjir ya udah sampai dengan pemukiman warga. Nah. Permisi Pak. Permisi. Ada orang duduk-duduk teman-teman. Ya teman-teman, nah ini jadi sebelah kiri ini ngoncocoran ini ya teman-teman, ini sudah sawah teman-teman. Jadi jarak ke sawah ke pemukiman warga dari tanah saja pun tidak begitu dalam teman-teman. Ya ini bener di sini daerah rawan banjir ini memang. Kalau hujan memang daerah sini sawahnya banjir teman-teman. Kalau daerah sini udah penuh nanti meluapnya kembali ke sana airnya. Jadi aspal pun itu yang tadi saya sebutkan itu yang Karangpucung sampai dengan Sumbyu, kadang juga sampai Pelangkapan ada yang kebanjiran. Ini suasananya seperti ini, lingkungannya teman-teman. Ini cuman beberapa kepala keluarga mungkin sini teman-teman. Ini tidak begitu banyak sekilas ini ya teman-teman ya. Ini suasananya seperti ini. Saya mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa mendokumentasikan lebih jauh, hanya sekilas saja teman-teman melewati jalan ini teman-teman. Ini sudah dicor seperti ini, tapi keadaan cornya ada yang sudah rusak. Ini suasananya. Nah, ini tidak jauh juga, depan sana saya bertemu dengan jalan yang di pinggir kali tadi teman-teman. Sebenarnya kalau saya lurus, nah ini pertemuannya. Kalau saya ambil kanan tadi bertemu sampai sini teman-teman. Nah ini sudah sampai jalur sini saja. Jadi itu lingkungan yang tadi, yang lingkungan terpencil cuman sedikit ya teman-teman, tidak luas ya teman-teman. Saya muter kan sudah sampai sini. Saya berhenti dari depan lagi. Nah sekarang kita lihat hamparan sawahnya teman-teman. Saya berhenti dulu sebentar ini. Nanti kita lihat dari arah sini lingkungan yang terpencil itu. Hamparan sawahnya menguning seperti itu, jauh banget teman-teman. Loh itu tadi saya jalan dari arah barat sana kan, terus ke selatan. Muter ini itu. Nah ini lingkungan terpencilnya di sini teman-teman. Kita lihat dari posisi sini. Nih cuman seperti itu teman-teman. Nah ini di sini saja teman-teman lokasinya. Jadi warga-warga di sini, masyarakat di sini akses jalannya belum memadai. Ini kayak saya lihat seperti ini teman-teman. Kondisinya lewat jalan pinggir sungai ini seperti ini, terus kemudian lagi pinggir sawah. Ini mungkin kalau tidak hujan mungkin mudah dilalui, tapi untuk kendaraan roda 4 susah dilalui. Ini akses petani juga loh teman-teman di sini teman-teman. Jadi ini jalan yang saya lewatin ini nanti ini aksesnya sampai ke jalur itu utamanya yang
ke Gebang Sari, terus kemudian lagi Sumpio, terus kemudian ke Karangpetir sana ya teman-teman. Nah ini jalur akses utama termasuk ya teman-teman untuk petani, terus kemudian lagi untuk warga yang daerah sini teman-teman. Nih jalannya kayak gini nih, nih, nih teman-teman nih, jadi seperti ini nih. Naik motor saja agak apa ya, apa goyangannya, gerakannya seperti ini. Nih, nih. Nih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman, lingkungan terpencil yang saya sebutkan atau saya maksud memang seperti itu ya, pantas saja di itu adalah rawan banjir ya teman-teman ya. Itu cuman beberapa kepala keluarga mungkin kalau ambil dari posisi itu tadi, terus kemudian lagi sebelah kanan sungai, sebelah kiri sawahnya itu langsung hampir sama, jadi tingginya dengan pemukiman warga tanahnya, jadi rawan banget banjir. Ini saya lanjutkan saja ya teman-teman, nanti sampai dengan jalan yang utama itu tadi, tentang suasana Desa Karangpetir, lingkungan terpencil di Desa Karangpetir ini ujung selatan teman-teman ya. Saya sampaikan tadi bukan lokasi utama Desa Karangpetir yang luas itu, tapi saya ambil daerah terpencilnya saja dan apa namanya, akses jalannya seperti ini teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang di luar daerah atau di luar negeri punya omset banyak pulang mungkin bisa membangun jalan ini di aspal teman-teman biar masyarakatnya aksesnya lebih leluasa, lebih gampang ya. Jadi untuk ke jalan raya, terus kemudian lagi ke pasar, terus kemudian lagi ke kota-kota besar. Ya, di sini juga tak lihat ini apa namanya, lampu-lampunya juga belum begitu pinggir-pinggir ini teman-teman. Ini saya pasti kalau ya orang daerah sini ini jadi jalur utama, tapi kalau orang yang daerah sana tadi sebelah barat itu jalur utama agak mending, itu jalannya, akses jalannya sudah aspal walaupun rusak. Tapi kalau daerah sini seperti ini kondisinya teman-teman ini. Nih, seperti ini. Ini mungkin nunggu saham atau omsetnya teman-teman yang di luar kota atau di luar negeri bisa mengaspal jalan ini ya teman-teman ya. Amin. Mungkin akan lebih banyak apa mendapat perhatian pemerintah, semoga saja juga seperti itu. Nih suasananya seperti ini teman-teman. Ini mungkin kalau di aspal sih bagus juga teman-teman, bisa ada pelebaran kanan kiri sih untuk akses roda 4, bisa juga ini. Tetapi saya kondisi saat ini seperti ini teman-teman, ini saya goyang-goyang sekali ini karena memang jalannya agak seperti itu. Saya mohon maaf teman-teman ya, gambarnya kayak apa namanya, landingnya pesawat terbang helikopter goyang-goyang. Tapi poinnya paling tidak bermanfaat, bisa untuk bernostalgia teman-teman yang mungkin dari daerah sini ya teman-teman ya. Seperti ini keadaannya. Nanti saya sampai sana depan jalan yang aspal itu saya ambil dokumentasi balik, setelah itu kita akhiri ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Kita ikutin sebentar lagi teman-teman. Ini suasananya seperti ini. Itu udah kelihatan jembatannya teman-teman. Batas air dari jalan ini itu kalau udah ketemu jalan aspal itu udah leluasa mau ke Bangsari, Demangsari, Sumpio, sudah enak jalannya. Nah ini. Nih ketemu aspal. Nah ini teman-teman. Tuh kalau lurus tadi ketemu aspal yang dari Gandeng sana teman-teman. Nah ini jalurnya itu yang lurus itu teman-teman, yang tadi sampai dengan lingkungan terpencil seperti ini. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, narasi, salah sebut nama, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses, dan salam silaturahmi.